Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melihat perjalanan Yesus dari Taman Getsemani menuju salib. Dan biar melalui peristiwa ini kita semua tahu bahwa kita ini adalah manusia yang sudah ditebus. Kita bukan orang yang lahir ke dunia ini dengan benih dosa lagi, tetapi kita sudah ditebus karena Yesus sudah melakukan semuanya bagi kita. Semua kesalahan kita, dosa kita sudah dibayar lunas. Jadi tidak ada lagi penghukuman atas hidup kita, atas diri kita. Tidak ada lagi hukuman dari maut. Tidak ada lagi hukuman dari dosa untuk kita. Karena apa? Karena Yesus sudah menanggung semuanya dan Yesus sudah menang atas segala semuanya. Dan saya percaya ketika kita percaya saja, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Ada hal yang sangat signifikan akan terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang tadinya kita tidak pernah lihat dan tidak pernah kita rasakan. Kita mulai bisa melihatnya dan kita mulai bisa merasakannya. Yesus hidup. Yesus tidak pernah hanya mati saja, tapi Yesus hidup selama-lamanya. Dan apa yang Yesus lakukan untuk kita? Saya berharap saudara benar-benar bisa disingkapkan, diberikan hikmat, diberikan pengertian dan pewahyuan oleh Tuhan. Sehingga saudara bisa mengerti, bisa menangkap isi firman pada hari ini. Karena ini yang memerdekakan saudara, ini yang membebaskan saudara dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, saya berharap saudara bisa menikmatinya karena ini sudah disediakan, sudah diberikan. Bahkan sudah diberikan kepada kita. Kita hanya perlu mengambilnya. Kita hanya perlu menerimanya. Ya, jadi ada bagian kita. Kalau Tuhan sudah memberikan, artinya kita harus menerima. Kalau kita tidak menerima, ya kita tidak bisa menerima semua hal yang ada yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Semua berkat itu tidak akan sampai kepada kita. Karena Tuhan lakukan kepada kita, Tuhan sudah berikan, tapi kita belum terima-terima juga. Begitu kita menerimanya, pasti, saya percaya pasti, hidup kita akan mengalami perubahan yang luar biasa. Perubahan yang signifikan. Damai sejahtera, yang selama ini kita cari-cari. Kita tidak pernah mendapatkan di dunia ini. Tiba-tiba saja kita bisa mendapatkan damai sejahtera. Yang bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari sorga. Haleluya. Hari kita buka Injil Matius pasal 26. Mulai ayat 36. Kalau saudara sudah mendapatkannya, baca bersama-sama. Ini judul perikopnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ya, dari sini kita melihat Yesus pergi ke Taman Getsemani. Ketika Yesus mau menghadapi atau meminum cawan yang harus diminumnya,
dia pergi ke Taman Getsemani. Getsemani bercerita tentang tempat yang biasa Yesus datang. Ini ada di kaki Bukit Zaitun. Jadi ketika Yesus mau berdoa, Yesus sering mengajak murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan ketika dia tahu masanya sudah tiba, waktunya sudah tiba untuk dia melakukan kehendak Bapa di akhir tugasnya di muka bumi, maka dia pergi ke Taman Getsemani untuk apa? Untuk kembali berhubungan dengan Bapa. Inilah yang Yesus lakukan. Saudara, kalau kita tahu kita sedang menghadapi sesuatu yang besar, sesuatu yang berat, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kembali ke tempat di mana kita berhubungan dengan Bapa. Tempat di mana kita berhubungan dengan Bapa adalah tempat di mana Bapa berada. Bukan tempat di mana kita berada. Jadi ini bukan bicara soal tempat secara fisik, tetapi bicara tempat di mana kita bisa berhubungan dengan Bapa. Kapan saudara pernah berhubungan dengan Bapa? Kembali ke situ. Kita ini manusia yang luar biasa, diciptakan dengan luar biasa. Selain kita punya tubuh dan jiwa, Tuhan memberikan kita roh. Dan dari roh itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Memang hati kita, jiwa kita bisa mempengaruhi pikiran kita. Tapi kalau kita membiarkan roh yang memimpin, maka pikiran kita akan dipengaruhi oleh roh kita. Nah, pikiran kita itu bisa kemana saja dan bisa ke tempat yang kita pernah lewati dan pada waktu ini. Jadi waktunya bisa diterobos, tempatnya bisa diterobos. Itu luar biasanya. Tuhan menciptakan kita. Jadi dengan pikiran kita, kita bisa kembali di mana Tuhan pernah bekerja dalam hidup kita, di mana kita pernah punya hubungan dengan Bapa, dan hubungan itu begitu indah, kita bisa kembali ke sana. Karena kita diberikan pikiran yang berasal dari roh. Ini luar biasanya. Nah, kalau kita tahu kita menghadapi hal-hal yang besar, maka ayo kembali ke tempat di mana Tuhan pernah bekerja dalam hidup kita, di mana Bapa pernah menyatakan isi hatinya kepada kita. Nah, ini yang Yesus lakukan. Ia pergi ke Taman Getsemani bersama dengan muridnya. Dari 12 murid, dia pilih 3 orang, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk masuk lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi ke dalam Taman Getsemani. Setelah itu murid-muridnya disuruh tunggu, lalu dia masuk ke dalam lagi sendirian. Saat itulah dia berhubungan dengan Bapaknya. Ya, jadi Petrus, Yohanes, dan Yakobus, anak-anak Zebedeus ini tinggal di tempat yang lebih dalam, memang terpisah dari murid-muridnya yang lain, tapi Yesus memisahkan diri juga untuk masuk ke dalam. Nah, kenapa Yesus perlu seorang diri untuk berhubungan dengan Bapaknya? Padahal Yesus berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Jadi Yesus pada saat itu sedang sedih, sangat sedih. Jadi kesedihan yang lebih dalam lagi. Sangat sedih. Bukan karena apa yang akan dihadapinya, ya, bukan karena salib yang akan dilewatinya, bukan karena itu. Tetapi ada yang lebih dalam lagi. Kalau kita tahu Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa, untuk membangun hubungan kembali dengan Bapa, untuk mengetahui isi hati Bapa, maka kita tahu hal yang paling mendasar yang membuat Yesus sangat sedih adalah kalau dia harus berpisah dengan Bapaknya. Kita tahu pasti Yesus tidak pernah mau kehilangan waktu dengan Bapaknya. Dan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Jadi makanan jasmani tidak pengaruh. Saat matahari sedang terik-teriknya, dia tidak minum, dia tidak makan. Murid-muridnya sudah membawakan makanan. Tapi Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Dan dia tidak makan. Jadi makan atau minum yang berasal dari dunia ini, yang untuk memenuhi kebutuhan lahirianya,
itu tidak mempengaruhi kehidupan Yesus. Tetapi makanan dari Bapa di sorga, yaitu kehendak Bapa, itu yang sangat mempengaruhi kehidupan Yesus. Perhatikan, karena yang dari dunia ini tidak mempengaruhi kehidupan Yesus, maka Yesus bisa melakukan segala sesuatu dengan ketaatan mutlak. Kalau kita tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka ada kesempatan, ada peluang yang besar untuk kita hidup dalam ketaatan mutlak. Karena ketika Yesus hidup dalam ketaatan mutlak, saat itulah dia dinyatakan tidak berdosa. Ya, karena dalam kehidupannya dia tidak mempertahankan dirinya, tapi dia memberikan semuanya kepada Bapa. Nah, saat itu Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Artinya ini kesedihan bukan yang hanya sedih begitu saja. Kalau dikatakan seperti mau mati rasanya, artinya ini benar-benar nggak enak sekali, saudara. Orang kalau yang kesedihannya seperti ini, itu kalau saudara ajak bicara, itu bisa nggak nyambung. Karena kesedihannya terlalu dalam. Ya, diberikan apa-apa yang enak juga nggak akan bisa. Karena kesedihannya begitu dalam. Seperti mau mati. Dan itu yang dikatakan Yesus kepada 3 orang muridnya. Yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Makanya Yesus minta kepada muridnya ini untuk berjaga-jaga. Setidaknya mereka bisa support Yesus. Karena saat itu Yesus sedang sangat sedih. Tapi ternyata mereka semua tidur. Yesus maju sedikit, ya dikatakan sepelempar batu, maju lebih dalam lagi di dalam taman Getsemani. Dia berdoa dan dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus berdoa seperti ini sampai 3 kali. Kalau boleh, kalau sekiranya mungkin, cawan ini berlalu. Tapi ternyata ketika Yesus berdoa, Bapa tidak menjawab. Makanya Yesus berdoa sampai 3 kali. Nah, perhatikan saudara, 3 kali yang dilakukan oleh Yesus. Artinya ini yang sudah dilakukan dengan maksimal, dan kalau 3 kali doa yang sama dan tidak ada jawaban dari Bapa, Yesus sangat tahu artinya dia harus melakukannya, ya. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Kalau boleh, sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Aku tidak minum dari cawan ini. Tapi selanjutnya Yesus katakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Di situ ada 2 kehendak. Ada peperangan kehendak antara kehendak dirinya sendiri dengan kehendak Bapa. Saudara, mungkin saudara akan menghadapi hal yang seperti ini. Ada peperangan di dalam hidupmu. Ada peperangan di dalam hatimu. Antara kehendakmu sendiri dan kehendak Bapa. Kehendak Yesus, dia tidak mau minum cawan itu. Dan sekali lagi, bukan masalah harus memikul salibnya, bukan itu. Tetapi karena harus berpisah dari Bapanya. Tapi Bapa melihat tidak ada cara lain untuk bisa menebus umat manusia di seluruh dunia kecuali Yesus sendiri yang harus menerima semua akibat kutuk dan akibat dosa itu ditanggung oleh Yesus. Termasuk berpisah dari Bapa. Karena dosa mengakibatkan kita berpisah dari Tuhan, berpisah dari Bapa. Yesus harus menanggung semua. Dan ini yang luar biasanya. Yesus sudah merasa berat. Kita harus bisa melihat apa yang kita alami selama kita hidup tidak seberat yang Yesus lakukan. Yesus lakukan
Dia tahu kehendaknya. Dan saat ini kehendaknya beda dengan kehendak Bapa. Selama ini kehendaknya dimasukkan dalam kehendak Bapa. Kita tidak pernah melihat dalam Alkitab Yesus berdoa seperti ini. Yang ada dua kehendak. Tidak pernah. Artinya selama Yesus hidup selalu kehendak Bapa yang menjadi kehendaknya. Tetapi pada masa ini, pada saat di Taman Getsemani, ada dua kehendak. Ada kehendaknya sendiri dan kehendak Bapa. Tetapi sekali lagi, karena Yesus tahu. Taunya dari mana? Dia sudah 3 kali berdoa dan Bapa diam. Lalu yang kedua, dia tahu karena Bapa mengirim malaikat untuk memberikan kekuatan kepadanya. Kekuatan untuk apa? Untuk mengikuti, untuk melakukan jalan salib. Dan sekali lagi, di dalam yang berat ini, Yesus masukkan kembali kehendaknya kepada kehendak Bapa. Jadi dia hancurkan kehendaknya sendiri. Saudara, kalau saudara merasa, saudara punya keinginan, saudara punya kehendak, dan saudara merasa kehendak saudara itu baik. Tapi kalau itu bertentangan dengan kehendak Bapa, artinya kehendakmu harus dimasukkan dalam kehendak Bapa. Kalau Yesus saja, yang demikian berat, yang selama ini sudah memasukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, mau memasukkan kehendaknya, yang satu-satunya kehendaknya, dimasukkan kembali dalam kehendak Bapa. Seharusnya itu juga yang kita lakukan. Karena kita adalah anak-anak Allah karena Yesus. Kita anak-anak Allah karena pengorbanan Yesus. Harusnya itu yang kita lakukan juga. Kita tidak mempertahankan keinginan kita. Kita tidak pernah mempertahankan kehendak kita. Tapi kita serahkan ke dalam tangan Bapa. Yesus punya free will. Sebagai seorang manusia, Yesus punya free will, punya kehendak bebas. Yesus bisa memilih untuk tetap memegang kehendaknya. Tetapi kalau Yesus memegang kehendaknya, artinya kita tidak pernah akan diselamatkan. Kita tidak pernah akan ditebus. Hutang kita tidak pernah akan lunas. Artinya kita akan terus mengalami hukuman demi hukuman. Dan harus ada banyak korban yang harus kita persembahkan. Tetapi ingat sekali lagi. Kalau saudara punya kehendak dan saudara harus meletakkan itu di bawah kaki Tuhan. Ingat sekali lagi, Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu. Dia menaruh kehendaknya kepada kehendak Bapa. Free will yang menjadi haknya diberikan kepada Bapa. Biar hak kita diberikan kepada Bapa. Karena dengan kita memberikan hak kita kepada Bapa, maka Tuhan sendiri, Bapa sendiri yang bekerja memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menjalani semuanya. Lalu perhatikan, ini cawan salib yang harus ditanggung oleh Yesus. Ya, kita tahu setelah Yesus ambil keputusan akan mengikuti kehendak Bapa, bukan kehendaknya sendiri. Maka cawan itu harus diminum. Cawan salib ini diminum. Untuk apa Yesus meminum cawan salib ini? Untuk apa Yesus menanggung semuanya sampai ke salib? Karena untuk menggantikan cawan yang harusnya kita minum. Karena harusnya kita yang menerima hukuman. Harusnya kita yang terkutuk. Karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Harusnya kita yang ada di situ. Karena kita manusia yang lahir dengan benih dosa, artinya kita ada di dalam kutuk. Ada dalam kutuk dosa, ada dalam kutuk maut. Tapi Yesus menanggungnya. Karena Yesus digantung di kayu salib. Semua kutuk yang ada dalam hidup kita, yang sudah terjadi turun-menurun, itu tidak berlaku lagi dalam hidup kita. Karena Yesus sudah menanggungnya. Jadi kalau sampai ada yang menuduh atau mendakwa kita, engkau harus dihukum karena engkau manusia adalah berdosa.
Roh Kudus yang ada di dalam kita akan membela kita. Yang akan memberikan kesaksian bahwa kita memang berdosa. Tetapi hukuman untuk orang berdosa ini sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Salib itu melambangkan orang-orang yang terkutuk. Dan Yesus menanggung semua kutuk. Sehingga kutuk tidak boleh lagi ada dalam hidup kita. Karena Yesus sudah menanggungnya. Dan semua musuh harus mengikuti peraturan ini. Karena ini peraturan sorga. Ini undang-undang sorga. Kalau undang-undang sorga artinya undang-undang tertinggi dan tidak bisa diubah. Tidak bisa dibatalkan oleh peraturan dari dunia manapun juga. Karena peraturan sorga adalah yang tertinggi. Nah, cawan salib itu untuk menggantikan cawan kita, sehingga cawan kita bukan cawan salib lagi. 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 10 ayat 16-17, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi perhatikan saudara, di dalam cawan, ya, waktu di dalam perjamuan malam, Yesus memberikan anggur di dalam cawan. Nah, anggur itu adalah lambang darah Yesus. Nah, sekarang ayat 16 berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jadi, cawan salib yang harusnya kita tanggung, ditanggung oleh Yesus, supaya di dalam hidup kita yang kita minum adalah cawan ucapan syukur. Haleluya. Itu kasih Yesus yang tiada taranya. Luar biasa. Hukuman yang harusnya menimpa kita ditanggung oleh Yesus semuanya. Sehingga kita tidak ada cawan apa-apa lagi. Hanya satu, yaitu cawan ucapan syukur. Kita mengucap syukur. Kenapa? Karena anggur yang di dalam cawan yang melambangkan darah Yesus. Darah Yesus itu sudah menyucikan kita. Sudah menebus kita. Dan dengan ditebusnya kita, artinya kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kita adalah orang-orang merdeka. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menjajah hidup kita. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menguasai hidup kita. Karena hidup kita sudah dikuasai oleh Tuhan. Dialah pemilik hidup kita. Ini yang Yesus lakukan. Cawan salib itu dia harus minum. Dia harus jalan terus. Supaya kita ada ucapan syukur. Itu sebabnya dikatakan, buat perjamuan kudus ini menjadi peringatan akan aku. Nah, menjadi peringatan akan Tuhan bukan untuk supaya Tuhan tuh diingat-ingat, bukan seperti itu. Karena ingat, Tuhan mau diingat atau tidak diingat, Dia tetap Tuhan. Semua yang Yesus lakukan adalah untuk kita. Kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat bahwa ini adalah darah Yesus. Jadi kita ingat bahwa kita sudah menang atas dosa dan maut. Jadi kalau ada sakit, kita bisa taklukkan. Kita bisa menang. Tujuannya untuk kita. Anggur itu yang kita minum ketika peringatan. Makanya kita lakukan itu sebulan sekali. Ya, tapi untuk bulan ini, minggu depan kita akan lakukan perjamuan kudus. Itu sebabnya ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ini bukan suatu kebiasaan. Ini bukan sesuatu yang liturgi saja, bukan sesuatu yang rutinitas, tidak. Tetapi kita mengingat bahwa Yesus sudah menebus dosa kita. Itu sebabnya di dalam perjamuan kudus, saya percaya ketika ada yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Karena ayat selanjutnya dikatakan unsur roti. Roti itu dari satu.
Ya sekarang saja rotinya sudah dipecah-pecah. Tapi dahulu rotinya itu satu. Dari satu Yesus yang pecahkan. Dari satu roti Yesus yang pecahkan. Lalu diberikan kepada murid-muridnya. Roti itu dari satu. Dan ketika dipecahkan, ini adalah tubuhnya Kristus. Yesus katakan, inilah tubuhku yang dipersembahkan untukmu. Ada apa di dalam tubuh Yesus? Di dalam tubuh Yesus banyak luka. Alkitab berkata bilur. Banyak luka di dalam tubuh Yesus. Nah, kenapa Yesus harus menanggung itu semua? Karena firman Tuhan katakan, karena oleh bilur-bilur Yesus, kita telah sembuh. Bukan kita akan sembuh, tapi kita telah sembuh karena Yesus sudah menanggungnya terlebih dahulu. Jadi kalau kita mengingat ketika kita makan roti itu, kita ingat bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecahkan. Sehingga oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka di dalam tubuhnya, kita menjadi sembuh. Haleluya. Otomatis kematian tidak menjadi bagian kita. Tidak ada kuasa dalam hidup kita. Maut tidak ada kuasa dalam hidup kita. Tapi sorga yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Dan roti itu melambangkan apa? Tubuh Kristus. Yang ini dipecahkan. Artinya apa? Kalau saudara terpecah-pecah, saudara tidak bisa menikmati seutuhnya tubuh Kristus. Tetapi kalau kita menjadi satu, karena roti yang dipecahkan ini berasal dari satu roti. Ketika saudara bersatu, maka firman Tuhan katakan, kalau ada kesatuan di dalam kita, Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Karena kita berasal dari satu roti. Tapi seringkali manusia di dunia ini membuat kita seperti berasal dari roti yang berbeda. Sebenarnya kita berasal dari satu roti. Itu sebabnya seberapa banyak yang ada pada kita sekarang. Seberapa banyak orang yang ada bersama-sama kita sekarang. Ayo kita masuk di dalam prinsip ini. Bahwa roti yang dipecah-pecahkan itu, yang kita makan ketika perjamuan kudus diadakan, itu berasal dari satu roti. Bukan berasal dari roti yang berbeda, tapi dari satu roti. Artinya apa? Artinya kita harus bersatu. Jangan terpecah-pecah. Makanya seberapa banyak yang ada, yang mendengarkan firman Tuhan ini, ayo kita bersatu. Menjadi satu tubuh. Karena roti bukan berasal dari roti yang berbeda. Potongan-potongan roti. Pecahan-pecahan roti. Bukan berasal dari roti yang berbeda. Tapi dari roti yang sama. Satu roti. Dan saya berharap kita semua bisa melakukan ini. Kita bersatu di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan membangkitkan gerejanya. Inilah gereja yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Gereja yang semua anggotanya bersatu. Karena berasal dari satu roti. Tidak ada lagi yang punya keinginan diri sendiri. Tidak ada lagi yang punya pikiran dari pikirannya sendiri. Semua berasal dari roti yang sama. Satu roti. Itu sebabnya Tuhan mau kita melakukan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat. Mengingat apa yang sudah dilakukan Yesus untuk kita. Ingat sekali lagi. Yesus katakan itu bukan supaya Yesus yang diingat-ingat jasanya. Bukan seperti itu. Karena mau dikatakan apapun juga, Tuhan tetap Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Saudara menerima atau menolak, Tuhan tetap Tuhan. Tapi kalau kita menerima, keuntungan ada di pihak kita. Tapi saya percaya, kita semua bukan orang-orang yang sedang mencari untung. Tapi kita semua yang mau masuk dalam agenda Bapa di sorga. Yang mau masuk dalam agenda Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan.
Lalu selanjutnya saudara perhatikan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya itu tidur. Makanya Yesus katakan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Yesus katakan berjaga-jagalah. Dan berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya saudara, kalau saudara berjaga-jaga dan berdoa, saudara tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa kita sering jatuh ke dalam pencobaan? Artinya kita kurang berjaga-jaga dan kurang berdoa. Nah Yesus katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Nah apa maksudnya 1 jam? Saya percaya ini bukan masalah waktu. Tapi ini masalah hubungan. Bisa enggak Yesus sudah masuk ke dalam taman lebih dalam lagi, kita membangun hubungan. Kita merasakan apa yang Yesus rasakan. Itu yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, 3 orang murid ini. Bukankah 3 orang murid ini yang melihat Yesus dalam kemuliaan, yang naik ke atas gunung melihat Yesus dalam kemuliaan. 3 murid ini yang mendengar Bapa di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mereka sudah melihat itu. Nah sekarang yang Yesus mau, ayo rasakan apa yang aku rasakan. Berjaga-jaga. Karena kalau orang tidur tidak bisa merasakan apa yang Yesus rasakan. Itu sebabnya Yesus masuk ke dalam lebih dalam lagi di taman itu, tapi didapati murid-muridnya sedang tertidur. Saudara tahu kenapa Petrus bisa jatuh dalam pencobaan, bisa menyangkal Yesus? Karena dia tidak berjaga-jaga. Makanya Yesus katakan, kalau 1 jam saja engkau berjaga-jaga dengan aku, kalau engkau selalu berhubungan dengan aku, membina hubungan dengan aku, maka engkau tidak perlu berjaga-jaga sampai 24 jam. Tangkap maksudnya saudara. Musuh kita yang selalu mencari celah kita, itu tidak akan berdaya menghadapi kita kalau kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Bapa kita, kita selalu punya hubungan, selalu berkomunikasi dengan Bapa kita. Maka iblis itu bukan musuh yang perlu ditakuti. Dia sudah tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa mendekati kita. Karena ketika mendekati kita, dia bisa melihat ada Roh Kristus di dalam kita. Roh yang sudah menghancurkan kepalanya. Jadi saudara jangan sampai dibodohi lagi. Merasa iblis adalah musuh yang sepadan. Tidak. Kalau kita punya waktu untuk terus berkomunikasi dengan Bapa, membina hubungan terus. Dalam tidur pun kita akan terjaga. Kita akan dijaga. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk berjaga-jaga 1 jam itu? Yesus katakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi apa yang dimaksud oleh Yesus? Engkau hidup di dalam roh. Karena roh itu penurut. Kalau roh penurut, ketika Tuhan mau kita berdoa, maka kita akan berdoa. Karena roh penurut. Daging itu lemah. Nah jangan mengambil prinsip, ya kan daging lemah. Saya ini kan daging. Tidak. Kita bukan manusia daging, kita manusia roh. Artinya kita adalah manusia yang penurut. Yang taat mutlak. Daging kita lemah. Itu sebabnya bisa dikalahkan. Jadi kedagingan kita apapun itu. Keinginan kita, keangkuhan kita, itu kedagingan kita. Bisa dikalahkan. Taruh semua keinginan kita di bawah kaki Tuhan. Kita bisa menang. Yesus yang memberi jaminan ini bahwa kita bisa menang kalau kita hidup di dalam roh. Karena roh itu penurut. Roh itu menurut, menaati semua apa yang Tuhan katakan. Kalau roh penurut, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang taat mutlak kepada Bapa, pada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada manusianya Tuhan.
pada orang-orang yang diutus oleh Tuhan, kita akan taat mutlak. Dan itu bukan sesuatu yang sulit lagi. Karena Roh memang penurut. Kita tinggal ikut aja. Kita nggak usah mikir macam-macam. Kita tinggal ikut aja. Sudah. Taat mutlak. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan sifat karakter ini yang Tuhan mau turunkan kepada gerejanya. Karena Yesus tahu, kalau kita taat mutlak, dosa tidak akan berbuat apa-apa dalam hidup kita. Dosa semakin tidak ada sengatnya. Maut semakin tidak ada sengatnya. Kalau kita taat mutlak, maka segala sesuatu yang berasal dari sorga, itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menerima berkat, ya, berkat apapun, termasuk uang, itu bukan berasal dari dunia ini, tetapi berasal dari inisiatif Tuhan. Tuhan yang menentukan untuk kita menerimanya. Jadi berkat kita tidak akan membuat kita susah, tapi berkat yang Tuhan berikan kepada kita akan membuat kita terus bertambah-tambah di dalam Dia. Haleluya. Lalu kita lanjut ayat 47 sampai ayat 56. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dengan dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Sudah sampai di situ saja. Saudara, di Taman Getsemani, Yesus ditangkap. Jadi, di mana Yesus berada dengan 3 orang muridnya, tiba-tiba orang banyak datang di situ, termasuk murid-murid yang lain. Termasuk 9 murid yang lainnya ada di situ. Semua masuk. Yesus ditangkap. Tetapi, Yesus dihianati terlebih dahulu. Karena orang yang menunjuk Yesus adalah muridnya sendiri. Yesus dihianati dan ditangkap dengan ciuman dari muridnya. Saudara harus tahu, ciuman ya adalah tanda hubungan. Karena kita tidak akan mencium orang yang tidak kita kenal. Ketika kita ciuman, itu menyatakan kita punya hubungan yang dekat. Tetapi justru Yesus ditangkap dengan tandanya berupa ciuman. Yang tadinya muridnya begitu dekat dengannya. Tetapi sekarang muridnya mengkhianati dia. Yesus ditangkap dengan sebuah ciuman. Ini perasaan harus sudah mati, saudara. Kalau Yesus masih memakai perasaannya, saya tidak tahu rasanya seperti apa. Dikhianati oleh muridnya sendiri, yang selama ini sudah hidup bersama-sama dengan dia. Susah senang sama-sama. Waktu susah, ya, orang-orang banyak belum pada makan semuanya, termasuk muridnya juga belum pada makan. Mereka semua susah karena belum pada makan. Tetapi waktu Yesus buat mujizat, dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Mereka melihatnya dan mereka menikmati. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, itu diperlakukan sama oleh Yesus. Karena
sisa dari 5 roti dan 2 ikan itu ada 12 bakul. Bukan 11 bakul. Ada 12 bakul. Artinya masing-masing murid mendapatkan jatah yang sama. Tapi Yudas mengkhianatinya dengan sebuah ciuman. Lalu ketika mereka melihat ada angin ribut, angin topan. Alkitab menulis angin sakal. Mereka semua susah. 12 murid termasuk Yudas Iskariot di situ. Susah semuanya. Tapi ketika Yesus datang, Yesus berkata, angin stop. Badai stop. Stop semua. Yudas ada di situ. Yudas menikmati juga. Yesus tidak pernah membuat pengecualian kepada Yudas Iskariot. Bukan ketika angin ributnya berhenti, tapi untuk Yudas Iskariot, angin ributnya tetap ada. Enggak. Yudas pun menikmati keadaan yang tenang, keadaan yang damai. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus, semua mata muridnya bisa melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus tidak menutup mata Yudas Iskariot. Tetapi tetap mendapat bagian yang sama. Tapi Yesus dikhianati dengan sebuah ciuman. Yang seharusnya ketika berjumpa, ya, berciuman itu tanda ini hubungan yang sangat dekat. Hubungan yang hangat. Tetapi justru ciuman ini artinya perpisahan. Karena Yesus ditangkap setelah itu. Dan ini yang perlu kita ketahui. Yesus ditangkap. Bukannya karena dia tidak bisa melawan. Tetapi dia membiarkannya. Ya, makanya Yudas datang. Dicium sama Yudas. Yesus tidak mengelak. Malah dia tanya, hai teman, engkau datang dengan sebuah ciuman? Atau di Injil yang lain dikatakan, engkau menangkapku dengan sebuah ciuman? Oh, saya berharap kita yang punya hubungan dekat dengan Bapa, kita bisa komitmen, tidak ada pengkhianatan lagi. Kita yang dekat dengan Tuhan, tidak akan ada pengkhianatan lagi. Kita akan hidup di dalam roh yang penurut itu. Kita tidak akan hidup di dalam daging. Karena daging itu penuh dengan kelemahan. Orang lemah itu bukan kekuatannya yang lemah. Orang lemah itu karena dia terpisah dengan Tuhan. Itu menjadi lemah. Adam begitu terpisah dari Tuhan. Dia menjadi lemah. Bukan kekuatannya yang lemah. Tetapi dia menjadi lemah. Dia mau berhubungan sama Tuhan gak bisa. Dia menjadi lemah. Untuk memakan buah yang seperti di Taman Eden sudah tidak bisa. Dia harus mencangkul, dia harus menanam. Tapi mendapatkan buah yang seperti di Taman Eden sudah tidak bisa. Yang tinggal dipetik dan dimakan. Karena pohon-pohon di sana sudah berbuah. Saya berharap tidak ada lagi pengkhianatan. Karena cukup Yudas Iskariot yang mengkhianati. Mari kita kembali kepada kasihnya yang mula-mula. Yesus ditangkap. Dia tidak melawan. Bukan karena dia tidak bisa melawan. Karena ayat 52 dan 53 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus berkata kepada Simon Petrus yang memutuskan telinga dari hamba imam besar. Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi bukannya Yesus tidak bisa melawan. Tetapi Yesus membiarkannya. Karena Yesus bisa minta berseru kepada Bapa. Bapa akan mengutus malaikatnya. Bisa lebih dari 12 pasukan. Saudara tahu,
malaikat, satu orang saja, satu malaikat saja, itu sudah tidak bisa dilawan oleh orang-orang. Apalagi ini pasukannya lebih dari 12 pasukan. Satu pasukan bisa ada berapa orang, berapa malaikat. Artinya apa? Yesus mau berkata, Yesus bisa melakukannya. Yesus bisa melawannya. Yesus bukannya tidak ada kekuatan. Yesus punya kekuatannya. Yesus punya kuasanya. Tetapi Yesus membiarkan itu terjadi. Karena Yesus berkata, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Yesus membiarkan karena firman harus terjadi. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Jadi dia dianiaya, dia membiarkan. Artinya Yesus bukannya tidak bisa melawan, dibiarkan. Kenapa Yesus membiarkan? Karena firman berkata demikian. Yesus lebih memilih taat kepada firman daripada mengikuti keinginannya sendiri. Seharusnya itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita lebih taat kepada firman. Karena Yesus memilih lebih taat kepada firman. Maka seluruh dunia, manusia yang ada di dunia, dosanya bisa ditebus. Oh, haleluya. Tidak mudah saudara untuk membiarkan kita ditangkap kalau kita punya kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, ditangkap ya itu wajar. Tapi kita punya kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang menangkap kita itu punya kekuatan. Yesus punya kekuatan yang jauh lebih besar. Punya pasukan yang jauh lebih kuat. Tapi Yesus membiarkannya. Mungkin malaikat di sorga melihat sudah mau turun semua. Tetapi tidak ada komando dari Yesus. Yesus tidak berseru kepada Bapa. Sehingga malaikat mau turun juga. Stop. Tidak boleh. Karena malaikat kalau turun dari sorga harus ada perintah dari Bapa. Yesus membiarkan dirinya. Dia dianiaya. Dia ditindas, tapi dia membiarkan itu terjadi. Lalu selanjutnya Yesus katakan, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, Matius 26 ayat 55, sangkamu aku ini penyamut, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Yesus berkata, aku tiap hari ngajar di bait Allah, tapi kamu tidak menangkap aku. Jadi Yesus mau beritahu, kamu tidak menangkap aku bukan karena kamu yang tidak mau, tapi karena Yesus belum waktunya ditangkap. Karena segala sesuatu bagi orang percaya hidupnya ditentukan oleh Tuhan dan ditentukan oleh waktu Tuhan, bukan waktu dari dunia ini. Kalau dunia ini berkata waktu-waktu ini adalah waktu-waktu krisis, waktu-waktu sulit. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu dari sorga. Bukan dari dunia ini. Sehingga kita akan merasakan kehidupan yang berbeda. Karena waktu ditentukan oleh Tuhan. Buat dunia, waktu sekarang adalah waktu yang sulit. Tapi bagi Tuhan, waktu sekarang adalah waktu di mana sorga terbuka. Sehingga orang-orang benarnya bisa berkomunikasi langsung dengan Bapa. Bisa mengetahui isi hati Bapa. Kita punya waktu yang berasal dari sorga. Kita punya waktu yang tidak bisa diganggu-gugat oleh dunia ini. Ya, Yesus setiap hari mengajar di bait Allah. Tetapi tidak seorang pun yang bisa menangkap dia. Bahkan ketika Yesus mau dilempari dengan batu oleh orang-orang Yahudi. Mau dilempari dengan batu. Tiba-tiba Yesus menghilang. Tidak ada lagi di dalam kerumunan.
Jadi kalau belum waktunya Yesus ditangkap, tidak ada seorang pun bisa menangkap Yesus. Kenapa Yesus bisa ditangkap di Taman Getsemani? Karena Yesus tahu sudah waktunya. Jadi penting bagi kita untuk tahu waktu Tuhan. Kalau kita tahu waktu Tuhan, kita tahu kapan kita akan melakukan A, kapan kita melakukan B. Kita tahu waktu ini kita harus berada di mana. Waktu ini kita harus melakukan apa. Kita tahu karena kita tahu waktu Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kita pewahyuan, penyingkapan, hikmat, roh untuk bisa mengetahui waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan tidak bisa diganggu-gugat oleh waktu di dunia ini. Jangan bergantung kepada waktu di dunia ini. Jangan bergantung kepada masa-masa, saat-saat, zaman-zaman yang ada di dunia ini. Tapi biar kita tetap bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita berada dalam waktu-waktunya Tuhan. Pada zamannya Tuhan. Dan saya percaya zaman ini sekarang ini adalah era di mana Tuhan membangkitkan gerejanya. Gereja Tuhan, bangkitlah bersama-sama dengan Tuhan. Engkau bukan lagi gereja yang lemah. Engkau adalah gereja yang taat mutlak. Karena engkau berada di dalam roh. Engkau hidup di dalam roh. Gereja bangkitlah seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri yang akan membuat gereja ini benar-benar muncul ke permukaan. Berdasarkan batu karang yang teguh itu. Berdasarkan pengakuan Yesus adalah Tuhan. Maka gereja ini akan berbeda dari institusi-institusi yang lain. Dan saya percaya gereja akan mulai memanifestasikan kuasa Tuhan. Gereja akan mulai memanifestasikan pengajaran yang berasal dari sorga. Sehingga pengajaran itu datang dari bait suci. Kegemparannya ada di kota-kota. Berdampaknya sampai ke kota-kota. Tapi pengajaran berasal dari bait suci. Kuasanya berasal dari bait suci. Dan Tuhan bekerja. Gereja akan menjadi institusi yang sangat diperhitungkan. Gereja akan menjulang lebih tinggi daripada institusi yang lainnya. Karena Tuhan yang sudah berfirman. Maka itu pasti terjadi. Gereja-gereja yang berasal dari Tuhan. Gereja-gereja yang mengikuti blueprint sorga akan dibangkitkan pada masa-masa ini. Dan Tuhan sendiri yang akan bekerja. Sehingga gereja ini tidak bisa dijamah oleh dunia ini. Oh, haleluya. Biar Tuhan sendiri yang bekerja. Sebagai penutup saya mau baca dari Yesaya 53. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 3, mulai ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini bicara tentang Yesus. Ia dihina dan dihindari orang. Kenapa Yesus membiarkan dirinya dihina? Supaya kita tidak menjadi manusia yang hina. Kenapa Yesus dihindari oleh orang? Karena pada saat Yesus ditangkap, semua muridnya kabur. Kalau kita baca ayat yang tadi dari Matius 26. Pada akhir perikopnya, semua muridnya kabur. Orang-orang yang senantiasa mengikuti dia kabur. Pergi semuanya meninggalkan dia. Dia dihindari oleh orang. Supaya apa? Supaya Tuhan mengangkat kita dan orang-orang datang kepada kita. Orang-orang yang mau membangun gereja. Orang-orang yang mau bangkit bagi Tuhan. Dikatakan dia penuh dengan kesengsaraan. Dan biasa menderita kesakitan. Jadi sakit penyakit itu sudah ditanggung oleh Yesus. Kita itu tidak semestinya menanggung lagi. Karena sudah ditanggung oleh Yesus. Kesengsaraan bukan milik kita. Karena Yesus sudah menanggungnya. Di semua yang tidak baik. Yang harusnya itu menjadi hukuman bagi kita. Sudah ditanggung oleh Yesus. Dikatakan ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Tapi sekarang. Orang-orang akan melihat kita. Orang-orang akan melihat gerejanya. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Itu dulu Yesus lakukan, sudah lakukan. Sehingga supaya kita
sekarang menjadi gereja yang diperhitungkan. Kita bukan seperti kelompok yang seperti anak bawang, bukan. Kita berasal dari sorga, gereja dibangkitkan. Lalu ayat keempat, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah. Jadi ini yang seharusnya kita terima. Tapi kita manusia menganggap Yesus pada saat itu, Yesus itu kena kutuk. Karena ada beberapa orang yang di situ berkata, kalau engkau anak Allah, turun dong. Ya, bahkan yang di sebelahnya, sebelah kirinya berkata, kalau engkau anak Allah, bebaskan dirimu dan bebaskan kami. Ya, orang mengira dia kena kutuk. Karena firman Tuhan katakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Padahal kutuk itu bukanlah untuknya. Kutuk itu adalah untuk kita. Tetapi diambil alih oleh Yesus. Sehingga kita tidak hidup di bawah kutuk lagi. Dengar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak hidup di bawah kutuk lagi. Kalau di atas kita, generasi di atas kita sudah mengalami banyak hal yang tidak baik, itu tidak akan turun kepada kita. Kalau di atas kita ada penyakit-penyakit, itu tidak akan turun ke atas kita. Karena sudah di cut off langsung oleh Yesus. Ketika diambil alih oleh Yesus, itu panahnya tidak ke bawah lagi menuju kita. Langsung ke samping karena diambil alih oleh Yesus. Sehingga semua kutuk dari dosa dan maut tidak ada lagi di dalam hidup kita. Tidak ada lagi kutuk keturunan di dalam hidup kita. Tidak ada lagi sakit penyakit keturunan dalam hidup kita. Tidak ada lagi miskin keturunan dalam hidup kita. Kita hidup secara baru di bawah sorga yang terbuka. Karena Yesus sudah mengambil semuanya. Tetapi dia, Yesus tertikam. Dia ditikam lambungnya oleh tombak. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, kita sering memberontak terhadap Tuhan. Tuhan berkata apa? Kita tidak melakukannya. Kita selalu melakukan apa yang kita inginkan. Ini waktunya pemberontakan berhenti. Karena Yesus sudah menanggung semuanya. Jangan memberontak lagi. Ayo miliki hati yang taat. Miliki keinginan yang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Betapa jahatnya kita. Semua itu ditanggung oleh Yesus. Dan kalau kita satu orang saja sudah jahat, bayangkan semua kejahatan di dunia ditimpakan kepada Yesus. Supaya apa? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Untuk apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tidak dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi kalau ini sakit keturunan tidak bisa sembuh. Tidak. Bisa sembuh. Tidak disebut juga oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kecuali kanker. Tidak. Kalau Alkitab menulis oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Artinya semua sakit penyakit yang datang dalam hidup kita harus pergi. Karena oleh luka-luka Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, itu sudah diubahkan. Organ-organ tubuh kita ini milik Tuhan. Jadi ketika sakit penyakit menggerogotinya sehingga tidak baik, Tuhan mengubahnya menjadi baik. Karena Tuhan bisa menciptakan yang baru. Tuhan bisa menciptakan yang baru sehingga kita menjadi kuat sempurna. Tidak sakit lagi. Sembuh, sehat. Oh, di dalam nama Yesus, aku deklarasikan kesehatan ilahi ada di dalam umat Tuhan, di dalam umat orang-orang percaya, di dalam orang-orang benar, dalam tubuh orang-orang benar ada kesehatan ilahi, kesehatan yang sempurna. Di dalam nama Yesus terjadilah apapun penyakitnya sudah tidak ada lagi. Di dalam nama Yesus kami menaklukkan semua kuasa sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami berseru dan kami deklarasikan oleh bilur-bilur Yesus, kami semua sudah sembuh, sehat secara ilahi. Haleluya. Haleluya.
Percaya kuasa kesembuhan mengalir di dalam hidupmu. Haleluya. Biar ini waktunya Tuhan bekerja. Tidak peduli engkau sakit karena virus atau apapun. Virus harus mati. Karena oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Artinya kalau ada virus yang menyerang kita, virusnya harus mati. Karena dihantam oleh bilur-bilur Yesus. Kita semua adalah pemenang. Karena hukuman untuk kita sudah diberikan, diambil alih oleh Yesus. Yesus sudah menanggung semuanya. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari hidup kita. Kalau Yesus sudah mengambil dari hidup kita, hutang-hutang kita sudah dibayar lunas. Jadi kalau dikatakan, engkau orang berdosa, engkau harus terima hukuman. Jangan percaya. Karena Yesus sudah mati, sudah terima semua hukuman. Dan kita tidak menerima hukuman lagi. Tidak ada satu orang yang berbuat salah dihukum 2 kali. Tidak ada. Hukuman hanya sekali dan semua sudah ditanggung oleh Yesus. Artinya tidak ada hukuman lain yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita menjadi orang merdeka, kita menjadi orang yang bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bebas dari sakit penyakit dan kekurangan. Karena Tuhan menyertai kita. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kita telah sehat. Karena kekurangan itu tidak sehat. Tapi Tuhan akan menyehatkan keuangan kita. Dia yang akan bekerja dalam hidup kita. Di dalam tubuh kita. Di dalam keluarga kita. Di dalam lingkungan kita. Sehingga teritorial kita. Itu bukan dijaga lagi oleh orang kuat dari dunia ini. Bukan dijaga lagi oleh musuh kita. Tetapi teritorial kita. Kitalah yang menjaganya. Di dalam nama Yesus. Segala teritorial kita ini. Sekarang dilimpahi dengan damai sejahtera yang berasal dari sorga. Kuasa kesembuhan mengalir sehingga daerah teritorial kami itu benar-benar ditentukan oleh kami, bukan oleh musuh, bukan oleh dunia ini, tapi ditentukan oleh kami, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan sudah menang atas segala dosa dan maut. Kami percaya, kami hidup dalam kemenangan lepas kemenangan. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur untuk apa yang dilakukan oleh Yesus dalam hidup kami. Kami berdoa biar kami benar-benar punya komitmen untuk kami hidup di dalam roh. Kami menjadi orang-orang yang taat mutlak kepada firman-Mu, kepada Engkau sendiri, kepada orang yang diutus oleh Engkau. Kami taat mutlak. Terima kasih Bapa. Kami berikan ucapan syukur kami kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Haleluya.